Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah semuanya sehat ya. Nah, bagaimana hari ini semuanya dalam keadaan berhadir? Nah, Ibu harap semua mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar untuk kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu listrik, dan kelas 4 kita akan belajar tentang pecahan. Jadi siapkan untuk anak-anak Ibu yang kelas 4 dan kelas 6 untuk menyiapkan alat tulisnya masing-masing. Nah, kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang namanya pecahan. Anak-anak Ibu pernah makan roti enggak? Nih roti kayak gini, biskuit, kemudian dibagikan ke teman-temannya. Nah, contohnya nih seperti ini. Ada roti dibagi 3. Dan ada roti juga, sepotong roti dibagi 2. Nah, jadi roti ini kalau misalnya kita bagi 2, kita makan 1. Jadinya berapa? 1/2. Kemudian yang dibagi 3, jadinya kita ambil 1, yang ini 1/3. Nah, jadi Ibu mau tanya, roti yang dengan ukuran satu roti ini dibagi 3, kemudian dengan satu roti dibagi 2, mana roti yang memiliki bagian yang paling besar? Roti yang dibagi 3 atau roti yang dibagi 2? Tentu adalah roti yang dibagi 2, memiliki nilai roti paling besar. Nah, kemudian seandainya ini roti yang tadi kita bagi 3, roti yang kita bagi 3, kemudian kita bagi lagi, kita ambil ini 1/3, berarti kan 1/3 dengan ini 2 diambil dari 3 potong roti. Roti mana yang paling banyak didapat? Roti dari 1/3 atau 2/3? Ibu, nah tadi kan ada roti yang dibagi 1/3 dengan 2/3. Nah, jadi kue dengan potongan 2/3 tentu akan lebih besar dari yang 1/3. Nah, mari kita urutkan ya. Nah, kita mengurutkan berarti kalau misalkan ada nih 1/3, 2/3, terus ada juga 5/3, 3/3. Maka urutannya menjadi seperti apa? Gini, 1/3, 2/3, 3/3. Oke, paham ya anak Ibu? Nih ya, 1/3, 2/3, dan 3/3. Itu adalah mengurutkan pecahan. Selanjutnya, nah, letak pecahan itu kan seperti ini ya. Ini adalah bentuk pecahan. Nah, jadi yang di atas nih angka 1 dinamakan dengan pembilang. Dan yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Dan tanda lurus ini, tanda garis ini menandakan bagi. 1/3 artinya 1/3. Nah, 1 namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, untuk penjumlahannya, nih kalau kita menjumlahkan 1/3 ditambah 2/3, karena penyebutnya sama maka pembilangnya tinggal ditambahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus selanjutnya contohnya nih, 3 tambah 2 sama dengan 5/4. Nah, kemudian ini lihat penyebutnya udah sama. Kalau sudah sama, langsung saja untuk dijumlahkan di atasnya. 4 kurang 2 berarti tinggal dikurangkan. 4 kurang 2, 2/4. Kemudian ini juga 5 dikurang 3, 5 dikurang 3, berarti selanjutnya per 6/6. 5/6 kurang 3/6, hasilnya 5 kurang 3,
2/6. Paham anak ibu? Baiklah anak ibu, sekarang kita akan beralih ke kelas 6. Masih semangat kan anak-anak kelas 6 untuk belajarnya? Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran, yaitu materi listrik, pokok bahasan penggolongan benda bersifat konduktor dan isolator listrik. Nah, jadi Bu, apa sih itu isolator listrik dan apa itu bahan yang mengandung yang bersifat konduktor? Nah, bahan isolator listrik adalah benda bersifat isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat atau sulit menghantarkan listrik. Contohnya apa? Plastik. Contohnya plastik. Kemudian apa? Kertas. Kemudian benda, sedangkan benda yang bersifat konduktor adalah benda yang dapat atau mudah menghantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya besi, kemudian kawat, seng, aluminium, emas. Itu adalah bahan-bahan untuk yang bisa digunakan untuk menghantarkan listrik. Kita akan menggunakan eksperimen ya. Jadi ini namanya adalah layar, yang ini namanya baterai ya, dua baterai. Kita gunakan baterai, kemudian ada lampu senter, dan ini adalah kabel listrik. Nah, jadi kalau misalkan ini disatukan, nah di sini nih yang layar, yang kabel ini disatukan ke bagian sini, yang bagian sini, maka dia akan menyala. Nah, seperti ini. Dan kita pas gunakan, nah apakah besi dapat menghantarkan listrik? Nah, kita tempel dengan jarak yang lumayan jauh ya. Yang ini dari sini dan yang lampunya di sini. Bagaimana yang terjadi? Dan ternyata lampunya tetap menyala. Nah, sekarang kita gunakan dengan kertas. Sama halnya, baterai di sebelah sini dan kertasnya di sini. Apakah dia akan menyala? Tidak. Maka dapat disimpulkan bahwasanya besi dapat menghantarkan listrik dan kertas tidak menghantarkan listrik. Besi bersifat konduktor listrik dan kertas bersifat isolator listrik. Ibu kelas 6 bisa melakukan eksperimen dengan berbagai jenis benda ya, bisa buku, bisa sendok, bisa jarum, atau bisa kertas, pokoknya atau plastik gitu kan, bisa apa aja. Nanti anak ibu bisa menyimpulkan sendiri mana benda yang bersifat konduktor dan mana benda yang bersifat isolator. Nah, demikian anak-anak ibu untuk kelas 4 dan kelas 6. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan bisa mengerjakan evaluasi selanjutnya. Nah, bagaimana anak ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, baiklah, demikian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.